Halo, jadi kami dari kelompok presentasi ekonomi 11 SOS 3 akan mempresentasikan tentang peran badan usaha dalam perekonomian. Kelompok kami terdiri dari Brian, Felicia, Laura, Monica, dan Titus. Selamat menyaksikan. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang peranan BUMD dan BUMN. BUMD dan BUMN adalah dua badan usaha yang memiliki peran yang sama. Peran yang pertama adalah mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu. Hal ini guna menghindari monopoli. BUMN dan BUMD harus memastikan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu, melainkan secara bersama-sama, adil, dan untuk kesejahteraan bersama. Peran BUMN dan BUMD yang kedua adalah membuka kesempatan kerja dengan kegiatan produksi dan distribusi. BUMN dan BUMD harus memastikan adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Memastikan adanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat adalah guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan membuka kesempatan kerja dalam hal produksi dan distribusi. Sekarang saya akan menjelaskan peranan BUMN dan BUMD yang ketiga. Peranan BUMN dan BUMD yang ketiga adalah memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan memenuhi kebutuhannya. BUMN dan BUMD harus selalu berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mendirikan perusahaan-perusahaan yang memang sedang dibutuhkan dalam masyarakat. Sebagai contohnya, apabila masyarakat sedang membutuhkan supermarket, maka BUMN dan BUMD harus berupaya mendirikan sebuah supermarket untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Sekarang saya akan menjelaskan peranan BUMN dan BUMD yang keempat, sekaligus peranan yang terakhir, yaitu sumber penghasilan untuk mengisi kas negara. BUMN dan BUMD tidak hanya berperan sebagai peningkat kesejahteraan di masyarakat, namun BUMN dan BUMD juga harus bisa berpenghasilan untuk mengisi kas negara. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan peranan BUMS. Jadi, BUMS ini punya peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kenapa? Karena dalam membangun perekonomian negara yang berkesinambungan, bukan hanya bergantung kepada kemampuan ekonomi pemerintahnya saja, tapi perlu juga dukungan kerjasama dari pihak swastanya. Jadi, peran yang pertama itu ada berperan serta dalam pembangunan sebagai salah satu sumber penerimaan atau penghasilan negara melalui pembayaran pajak. Jadi, BUMS ini membantu pemerintah buat meningkatkan pendapatan negaranya dengan cara membayar pajak secara rutin. Terus, yang kedua itu ada bekerja sama dengan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Jadi, BUMS ini bekerja sama dengan pemerintah dengan meningkatkan produksi produk dalam negerinya supaya mampu buat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, terus selanjutnya itu ada mengelola dan mengupayakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah. Jadi, peran BUMS dapat membantu pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonomi yang tidak dilakukan oleh pemerintah, yaitu kayak produksi, distribusi, sama konsumsi. Jadi sebagian besar BUMS ini membantu dalam hal mengelola sumber daya alamnya, di mana BUMS ini emang memiliki orang-orang yang punya keterampilan di bidang tersebut. Lalu, peran yang terakhir itu kegiatan BUMS sebagai salah satu upaya meningkatkan devisa non-migas untuk membantu pemerintah. Jadi BUMS ini meningkatkan pendapatan devisa negara untuk perusahaan badan usaha milik swasta yang melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Kita sudah selesai menjelaskan tentang peran badan usaha dalam perekonomian. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang koperasi.
Sekarang saya akan menjelaskan sumber permodalan koperasi. Saya akan menjelaskan tentang modal sendiri. Modal sendiri dapat berasal dari 1. Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Jumlah simpanan pokok setiap anggota adalah sama besar. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Yang kedua adalah simpanan wajib. Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan anggota dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dibayar tiap bulan. Jumlah simpanan wajib tidak harus sama untuk tiap anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Yang ketiga ada dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha atau SHU. Dana cadangan berfungsi untuk menumpuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Yang terakhir adalah dana hibah. Dana hibah adalah dana pemberian dari orang atau lembaga lain kepada koperasi. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang modal pinjaman koperasi. Modal pinjaman koperasi bisa berasal dari modal pinjaman anggota. Selain dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, koperasi juga bisa mengumpulkan modal pinjaman dari anggota, yaitu dalam bentuk yang pertama, simpanan sukarela. Simpanan sukarela adalah uang titipan dari anggota koperasi yang sewaktu-waktu dapat diambil sesuai dengan waktu perjanjian yang sudah diatur sebelumnya melalui diskusi anggota. Yang kedua adalah simpanan khusus. Simpanan khusus adalah pinjaman dari anggota yang digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu atau kebutuhan bersama. Modal pinjaman koperasi atau badan usaha lain. Koperasi bisa mendapatkan modal tambahan dari pinjaman koperasi lainnya, atau bisa juga dari badan usaha lain yang diperoleh melalui kerjasama yang dapat saling menguntungkan satu sama lainnya. Jadi misalnya ada sebuah koperasi yang kekurangan modal dan dia mendapatkan modal tambahan dari koperasi lainnya yang ingin membantunya karena memiliki modal yang lebih banyak, bank dan lembaga keuangan lainnya. Suatu koperasi bisa mendapat pinjaman modal dari lembaga keuangan seperti bank dan lainnya dengan mengajukan persyaratan yang diantaranya adalah adanya rencana penggunaan modal atau ada rencana usaha, adanya rencana pengembalian kredit, dan ada jaminan barang yang sesuai dengan jumlah besar pinjamannya. Obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang adalah hutang jangka panjang yang harus dilunasi beserta bunga tetap dan pada waktu yang telah ditentukan melalui perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Untuk menerbitkan suatu obligasi, maka peminjam perlu mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau disebut juga BKPM dan memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Sumber lain yang sah. Sumber lain yang sah adalah sumber yang berasal dari non-anggota koperasi. Sumber lain ini harus sesuai dengan ketentuan dari anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pendirian koperasi. Pendirian koperasi itu memiliki persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan koperasi adalah sebagai berikut. Koperasi primer. Koperasi primer itu koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Koperasi yang paling awal dan paling dasar adalah koperasi primer. Koperasi sekunder adalah yang keduanya. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 dari koperasi primer. Lalu berikutnya adalah pembentukan koperasi harus memuat anggaran dasar yang meliputi daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha,
ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, ketentuan mengenai sanksi. Lalu berikutnya adalah koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jadi koperasi harus ada di dalam wilayah Republik Indonesia. Koperasi akan memperoleh status dalam badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengesahan. Para pendiri mengajukan permintaan secara tertulis disertai akte pendirian koperasi. Dan saya akan menjelaskan dari pembentukannya koperasi harus membuat anggaran dasar yang meliputi. Dari daftar nama pendiri, koperasi harus memiliki daftar pendirinya, siapa nama pendirinya, dan siapa yang pembuatnya. Lalu ada nama dan tempat kedudukan. Maksud dari nama dan tempat kedudukan, koperasi ini harus memiliki nama, ada tempat kedudukannya di mana, dan tempat domisili itu ada di mana maksudnya. Seperti wilayahnya yang lebih tepatnya ada di mana, karena koperasi memiliki tempat. Ketentuan mengenai keanggotaan. Koperasi harus memiliki keanggotaan yang terorganisir dan memiliki staf-staf di dalam koperasi itu. Lalu ketentuan mengenai rapat anggota. Ada yang setiap bulannya kita namakan rapat dalam koperasi itu untuk mengevaluasi dan merevisi apapun kesalahan, dan ada perencanaan dan inovasi yang ada untuk kedepannya. Setelah itu ada ketentuan mengenai pengelolaan, yaitu manajemen. Pengelolaan itu bagaimana cara mengelola koperasi ini agar berjalan dengan baik. Lalu ada ketentuan mengenai permodalan. Jadi koperasi harus memiliki modal awal yang mungkin bersifat seperti materi uang maupun tempat, gedung, dan alat-alat peralatan dan perlengkapan. Lalu ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya. Koperasi memiliki jangka waktu berdirinya, ada ketentuannya. Koperasi ini mulai kapan dan mungkin akan berakhir kapan, dan mungkin akan seterusnya berjalan. Lalu ada ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha. Dari hasil usaha ini ada pembagiannya. Dari keuntungan yang didapat, dari hasil yang didapat, ada pembagian-pembagian untuk diberikan sama rata kepada sesama dan kepada anggota maupun kepada pekerja-pekerja koperasi. Dan yang terakhir ke-10 adalah ketentuan mengenai sanksi. Dan koperasi juga ada dimiliki namanya hukum. Jadi jika kita meminjam barang tidak seenak-enaknya kita minjam, kita utang lalu kita tidak bayar, dan ada sanksi yang didapat dari koperasi juga. Dan itu juga berlaku bagi semua bagi pelanggan dan juga bagi staf-staf yang kita. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Nah, sekarang kita telah selesai mempresentasikan tentang peran badan usaha dan koperasi. Semoga materi presentasi ekonomi yang kita bawakan dapat mudah dimengerti dan dapat berguna. Terima kasih telah menyaksikan.